kami di tempat ini adik-adik sekalian. Yeay, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala pertolongan, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Selamat datang adik-adik sekalian. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari adik-adik semuanya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Minggu ini atau bulan ini kita telah membahas satu tema, yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam godaan iblis. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan janji-janji Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan. Namun kita tidak seperti mereka adik-adik. Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Kita juga harus tetap mempercayai dan mentaatinya. Kita akan naikkan satu pujian, hatiku percaya. Mari Kak. Mari bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk bernyanyi bagi Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 Aku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Mari adik-adik semua, kita harus selalu percaya akan janji Tuhan. Kita juga harus selalu mentaati perintah-perintah Tuhan. Kita akan berdoa, dan yang berdoa nanti adalah Kak Eren. Adik-adik, kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami dapat beribadah melayani Engkau Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami yang melayani pada sekolah minggu ini. Kami akan memulai menaikkan pujian kami. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, yeay! Hari ini kita akan bersuka cita, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan melompat bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus telah baik dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus berani tampil beda. Berani tampil beda untuk apa? Menolak segala godaan-godaan dari iblis. Kita harus menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus berani tampil beda. Kita akan menyanyikan pujian ini, berani tampil beda. Let's go! Let's go. Kita bersorak lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Mudah-mudahan iblis. Amin. Sekali lagi. Yo. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, baiklah adik-adik semuanya, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pemikiran kita, dan kita siapkan waktu kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Let's go, Kak. Kita nyanyikan satu pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Let's go. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari adik-adik sekalian, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Itu merupakan suatu pembelajaran bagi kami supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Kami harus memiliki iman yang kuat. Kami harus memegang teguh janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik, shalom bagi kita semua, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kehidupan kita bersama. Selamat datang adik-adik semua, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Dan kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, 1 bulan ini kita telah membahas satu tema, yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Masih ingat ya adik-adik semua, ternyata Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan ternyata Adam dan Hawa melanggar itu. Mereka memakan buah pohon yang di tengah-tengah taman itu, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Iblis menggoda Hawa untuk memakan buah itu, dan Hawa memakannya, dan Hawa akhirnya membagikan buah itu juga kepada Adam, dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan kita sudah tahu adik-adik semua, pada akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah adik-adik semua, jikalau sudah mengetahui cerita ini, adik-adik semua, hari ini kita akan next atau selanjutnya adalah kita akan membahas akibat-akibat kejatuhan manusia dalam dosa, atau akibat-akibat dari perbuatan dosa adik-adik semua. Ada setidaknya 3 akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Oleh sebab itu adik-adik semua, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah adik-adik, dari ayat ini kita melihat bahwa karena satu orang yang berbuat dosa, maka semua manusia juga berbuat dosa adik-adik semua. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka
Kak juga adik-adik semua, selaku keturunan Adam dan Hawa, kita semua adalah orang-orang yang berdosa adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas dari kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita akan membahas ada 3 akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Yang pertama adalah akibat yang pertama dari kejatuhan manusia dalam dosa adalah yang pertama, rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Nah, adik-adik semua, poin yang pertama, rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Mengapa kakak katakan demikian? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka tahu diri mereka telanjang, mereka akhirnya bersembunyi. Mereka menyemat daun pohon ara adik-adik semuanya untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan ketika Tuhan datang atau Allah datang berjalan-jalan di tengah-tengah taman itu, dan akhirnya Tuhan memanggil Adam dan Hawa, dan apa yang dikatakan oleh Adam dan Hawa? Di manakah engkau, dikatakan Tuhan. Maka Adam dan Hawa berkata, ketika aku mendengar bunyi langkah Tuhan, aku bersembunyi di tengah-tengah taman ini. Dah, Adam dan Hawa akhirnya ketakutan kepada Tuhan adik-adik semua. Dulu Adam dan Hawa berjalan bersama-sama dengan Tuhan di taman itu tanpa memiliki rasa ketakutan. Namun akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah, antara Adam dan Hawa dengan Allah, itu hubungannya rusak adik-adik semua. Oleh sebab itu Adam dan Hawa bersembunyi ketika mendengar bunyi langkah Tuhan adik-adik semua. Jadi ternyata dosa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena dosa dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, atau hubungan kita dengan Allah itu menjadi bermusuhan adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semua dilarang sekali untuk kita melakukan dosa. Apa sih dosa, Kak? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Termasuk itu berbohong, termasuk itu mencuri, termasuk itu tidak beribadah, termasuk itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, termasuk itu tidak sopan kepada orang tua, termasuk itu malas. Itu semua adalah dosa. Dan kita tahu adik-adik semuanya, ternyata jikalau kita melakukan dosa, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak adik-adik semua. Oleh sebab itu, jangan lagi melakukan dosa ya, supaya kehidupan kita dengan Tuhan tetap saling mengasihi atau tidak bermusuhan, atau tetap saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Itu akibat kejatuhan manusia yang pertama. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Nah, akibat dari kejatuhan manusia yang kedua adalah bukan hanya hubungan manusia dengan Allah rusak, namun hubungan manusia dengan manusia rusak. Jadi akibat kejatuhan manusia dalam dosa yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia rusak. Mengapa katakan demikian? Karena ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Adam, siapa yang memberitahukan kepada engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah yang kularang itu?" Maka Adam berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu, dialah yang memberikan buah itu kepadaku, maka ku makan." Nah, Adam di sini menyalahkan Hawa yang adalah istrinya, adik-adik semuanya. Artinya, hubungan manusia dengan manusia rusak. Dulu Adam dan Hawa itu harmonis, saling mencintai, saling menghargai, tidak ada saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam menyalahkan Hawa, Hawa malah menyalahkan ular. Artinya ada hubungan manusia dengan manusia, atau hubungan Adam dengan Hawa itu menjadi rusak adik-adik semua. Oleh sebab itu adik-adik, ternyata dosa seperti yang kakak katakan adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena bukan hanya bisa membuat hubungan manusia dengan Allah rusak, atau hubungan manusia dengan Allah bermusuhan, namun juga bisa membuat hubungan manusia dengan manusia lainnya itu bisa juga bermusuhan, atau bisa juga hubungannya menjadi rusak.
hubungan Adam dan dengan Hawa menjadi rusak. Mereka saling menyalahkan. Mereka membenarkan dirinya sendiri. Bukan aku yang salah, tapi dia yang salah. Dia yang memberikan buah itu kepadaku, maka aku makan. Perempuan itu loh salahkan. Jadi Adam menyalahkan Hawa. Hawa juga demikian. Hawa mengatakan, bukan aku, tapi aku digoda oleh ular itu, maka aku makan. Saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya dosa ternyata bisa membuat hubungan manusia dengan manusia lainnya rusak. Oleh sebab itu adik-adik semua, jangan pernah melakukan kesalahan kepada temannya ya. Jangan pernah berbuat jahat kepada temannya ya. Jangan pernah memaki-maki temannya ya. Karena itu bisa membuat hubungan manusia dengan manusia lainnya rusak. Namun kita sama manusia harus saling mengasihi, harus saling menghargai adik-adik semuanya. Nah, yang ketiga, akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama tadi, hubungan manusia dengan Allah rusak. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia rusak. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan binatang menjadi rusak. Nah, ini adik-adik semuanya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dulu Adam dan Hawa itu hanya memakan buah-buahan saja. Hanya memakan buah-buahan yang ada dalam taman itu. Binatang belum bisa dimakan. Manusia berhubungan baik dengan binatang, dengan singa, dengan ular, dengan serigala. Semuanya manusia berhubungan baik, tidak saling bermusuhan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan binatang-binatang juga menjadi rusak. Demikian akhirnya manusia bisa memakan binatang-binatang. Akhirnya juga binatang-binatang menjadi takut kepada manusia, dan seterusnya. Akhirnya binatang-binatang seperti singa, serigala, anjing liar itu menjadi galak, dan seterusnya adik-adik. Artinya hubungan manusia dengan binatang-binatang pun menjadi rusak. Nah adik-adik semuanya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Setidaknya kita belajar 3 hal. Akibat manusia jatuh dalam dosa adalah hubungan manusia dengan Allah rusak, hubungan manusia dengan manusia rusak, dan hubungan manusia dengan binatang-binatang juga rusak. Oleh sebab itu adik-adik semua, kita harus menjauhkan diri dari segala dosa supaya hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik, hubungan kita juga dengan binatang baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Baiklah adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup di dalam firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahwa akibat kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan kami akan rusak dari Tuhan, hubungan kami juga sesama-sesama akan rusak, dan hubungan kami dengan binatang-binatang atau makhluk hidup juga yang lain akan rusak. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau melakukan dosa, karena dosa membuat kami terpisah dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada di rumah mereka sekarang, biarlah menjadi anak yang cerdas, anak yang taat orang tua, anak yang mencintai orang tua, dan terlebih mencintai Tuhan. Berkati juga orang tua mereka dimanapun berada ya Tuhan, di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Tetap semangat adik-adik semua, tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan, dan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.